Pada akhir abad ke-19, dunia berada di ambang sebuah revolusi kelistrikan. Jalan-jalan kota masih diterangi oleh lampu gas yang berkelip atau cahaya menyilaukan dari lampu busur, sebuah bentuk awal dari lampu listrik. Penerangan busur mulai muncul pada tahun 1870-an untuk menerangi jalan dan ruang besar. Lampu ini sangat terang dan menggunakan arus bertegangan tinggi, tetapi menimbulkan dengungan, berkelip, dan terlalu berbahaya dan menyilaukan untuk digunakan di dalam ruangan. Ini membuka peluang besar. Siapa yang akan membawa cahaya listrik yang aman dan lembut ke rumah dan tempat usaha? Masuklah Thomas Edison. Pada 1879, Edison memperkenalkan bola lampu pijar praktis pertama, sebuah perangkat yang memancarkan cahaya hangat alih-alih menyala dengan busur. Untuk mengalirkan tenaga ke lampu-lampunya, Edison menciptakan seluruh sistem utilitas listrik. Pada 1882, ia membuka Pearl Street Station di New York City, pembangkit listrik komersial pertama di dunia yang mendistribusikan listrik arus searah atau DC ke pelanggan dalam radius kecil. Sistem Edison menggunakan suplai 110 volt yang relatif rendah, efektif untuk lampu pijar dan motor listrik awal, dan dirancang untuk bersaing secara langsung dengan perusahaan gas dengan menyediakan penerangan bagi rumah dan kantor. Ini adalah langkah monumental. Untuk pertama kalinya, sebuah stasiun pusat menyalurkan listrik ke pengguna akhir, membuktikan bahwa jaringan penerangan listrik bisa menjadi kenyataan. Namun, jaringan listrik awal Edison memiliki kelemahan serius. Arus searah tidak dapat dengan mudah ditransmisikan jarak jauh. Daya DC dari Pearl Street hanya dapat mencapai pelanggan dalam radius sekitar 1 mil dari pembangkit. Karena dengan 110 volt, energi akan hilang sepanjang kabel yang lebih panjang dan penggunaan tegangan DC yang lebih tinggi tidak praktis tanpa cara untuk menurunkannya agar aman dipakai di dalam ruangan. Untuk memasuki seluruh kota, dibutuhkan banyak stasiun listrik di setiap beberapa blok yang sangat mahal dan tidak efisien. Seiring meningkatnya permintaan listrik, keterbatasan ini menjadi masalah kritis. Bagaimana listrik bisa mencapai orang-orang yang tinggal bermil-mil jauhnya? Pada pertengahan 1880-an, pendekatan alternatif mulai muncul. Para penemu dan insinyur mulai bereksperimen dengan sistem arus bolak-balik atau AC yang dapat mengatasi masalah jarak pada DC. Pada 1886, insinyur Amerika George Westinghouse memperkenalkan jaringan listrik AC yang menggunakan perangkat baru bernama transformator untuk menaikkan tegangan dalam transmisi jarak jauh dan kemudian menurunkannya kembali untuk penggunaan lokal. Arus AC bertegangan tinggi bisa dikirim dari pembangkit pusat ke jarak yang jauh lebih besar, lalu diturunkan ke tegangan yang lebih aman di lingkungan sekitar. Ini berarti satu pembangkit listrik besar dapat melayani seluruh kota atau wilayah. Panggung pun siap untuk pertarungan teknologi. Sistem DC Edison yang sudah tertata segera menghadapi tantangan sengit dari sistem AC yang baru muncul. Hasil dari perang arus ini akan menentukan bagaimana dunia modern akan dialiri listrik. Sebelum kita lanjut ke cerita lebih dalam, Anda dapat menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan cerita pengantar tidur menarik lain di setiap malam untuk menemani tidur Anda. Thomas Alva Edison, sekitar akhir tahun 1880-an, sudah terkenal sebagai penemu fonograf dan lampu pijar praktis. Edison adalah seorang penemu asal Amerika sekaligus pengusaha ulung yang sering dijuluki penyihir dari Menlo Park atas karya-karyanya yang revolusioner di laboratoriumnya di New Jersey. Ia merupakan sosok produktif dengan lebih dari 1.000 paten atas namanya.
mendorong inovasi seperti fonograf, perangkat pertama yang dapat merekam dan memutar suara, mikrofon karbon, meningkatkan kualitas suara telepon, kamera gambar bergerak, dan yang paling penting, sistem cahaya dan tenaga listrik. Pada 1880-an, Edison telah membangun laboratorium riset industri pertama di dunia dan mengumpulkan tim insinyur. Semuanya berfokus pada upaya mengubah ide-ide penemuan menjadi produk praktis dan menguntungkan. Penemuannya bukan sekedar rasa ingin tahu laboratorium, melainkan benar-benar diterapkan di dunia nyata, mengubah cara hidup masyarakat. Filosofi Edison menekankan uji coba praktis dan kerja keras. Ia terkenal dengan pernyataannya bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, yang menegaskan keyakinannya bahwa inovasi sebagian besar adalah soal usaha tanpa henti. Memang, Edison dengan gigih menguji ratusan material untuk filamen lampu pijar atau mengulang desain berkali-kali hingga berhasil. Seperti yang kemudian disindir Nikola Tesla, jika Edison perlu menemukan jarum di tumpukan jerami, ia akan memeriksa jerami demi jerami sampai menemukan jarum itu. Padahal sedikit teori bisa menghemat 90% tenaga. Pendekatan empiris dan langsung ini sangat membantunya dalam mengembangkan teknologi yang kokoh dan dapat dipasarkan. Hal ini juga menjadikannya seorang ahli dalam pemasaran dan demonstrasi publik. Ia gemar memukau penonton dengan menyalakan seluruh jalan menggunakan bola lampu barunya atau memutar rekaman suara lewat fonograf ciptaannya. Di luar sains, Edison juga sangat berjiwa bisnis. Ia mendirikan Edison Electric Light Company dan kemudian Edison Illuminating Company untuk membangun infrastruktur listrik. Dengan menjual sistem penerangan sekaligus listrik untuk menjalankannya, Edison meraih keuntungan dari setiap kota yang mengadopsi sistem arus searah DC-nya. Ia mengendalikan secara ketat paten-paten terkait penerangan listrik dan distribusi tenaga, sehingga para pesaing harus membeli lisensi teknologinya atau berjuang keras melawan mereka. Pada akhir 1880-an, Edison memperoleh royalti yang signifikan dari paten-paten listrik DC dan penerangan. Melindungi kesuksesan komersial dari penemuannya menjadi motivasi yang kuat baginya. Singkatnya, Thomas Alva Edison telah mempertaruhkan reputasi dan kekayaannya pada arus searah. Ia benar-benar percaya bahwa sistemnya adalah masa depan listrik, dan ia siap mempertahankannya dengan agresif melawan para pesaingnya. Nikola Tesla, yang difoto pada tahun 1890 saat berusia 34 tahun, adalah seorang penemu brilian Serbia Amerika dengan pendekatan visioner terhadap listrik. Jalur hidup Tesla sangat berbeda dengan Edison. Lahir pada tahun 1856 di sebuah desa di wilayah yang kini termasuk Kroasia. Tesla adalah seorang insinyur berpendidikan formal dengan pemahaman teoritis mendalam tentang fisika dan listrik. Ia tiba di Amerika Serikat pada tahun 1884 dengan membawa sedikit harta, selain segudang ide dan sebuah surat pengantar ke kantor Edison. Tesla sempat bekerja bagi Edison di New York dengan tugas meningkatkan dinamo DC milik Edison.
Menurut Tesla, Edison bahkan pernah menjanjikannya bonus besar. Dilaporkan sebesar $50.000 jika ia berhasil menyempurnakan generator DC tersebut. Tesla memberikan desain yang lebih baik, namun Edison justru berkelakar. Tesla, kamu tidak mengerti humor orang Amerika, dan menolak membayar. Sebuah kisah yang mencerminkan perbedaan pola pikir keduanya. Merasa kecewa, Tesla keluar dari laboratorium Edison pada tahun 1885. Perselisihan awal ini menjadi pertanda konflik besar yang akan datang. Tesla berpikir ia memiliki solusi yang lebih baik untuk tenaga listrik, tetapi Edison sama sekali tidak tertarik. Bebas mengejar visinya sendiri, Tesla berfokus pada arus bolak-balik, menghadapi oposisi kuat dari Edison dan pendukung tenaga DC. Ia telah merancang sebuah motor AC, motor yang dapat beroperasi dengan memanfaatkan perubahan medan magnet AC, dan pada 1887 sampai 1888, ia mengamankan lebih dari 30 paten terkait sistem tenaga AC. Pada 1888, penemu dan sekaligus industrialis George Westingham menyadari kejeniusannya serta potensi AC. Westingham membeli paten-paten penting Tesla untuk sistem AC polifase termasuk motor induksi dan mengangkat Tesla sebagai konsultan. Kemitraan ini memberikan Tesla sumber daya untuk mengembangkan idenya dan Westingham Electric menjadi perusahaan utama yang menantang dominasi Edison dalam tenaga listrik. Motor induksi AC polifase ciptaan Tesla adalah perangkat revolusioner, sederhana, tangguh, dan ideal untuk tenaga AC. Sesuatu yang tidak dimiliki sistem DC Edison. Dengan motor ini, arus bolak-balik tidak hanya dapat mengirim daya jarak jauh, tetapi juga menggerakkan berbagai jenis mesin. Gaya dan filosofi penemuan Tesla sangat kontras dengan Edison. Jika Edison adalah seorang eksperimentalis tanpa lelah, Tesla adalah visioner teoretikus. Ia terkenal mampu memvisualisasikan perangkat listrik kompleks sepenuhnya dalam pikirannya dan merancangnya tanpa perlu mencoretkan satu sketsa pun. Ia menghargai keanggunan dalam rekayasa dan sering menganggap metode coba gagal Edison tidak efisien. Saya sangat menyesali melihat hal-hal seperti itu, karena sedikit teori dan perhitungan akan menghemat 90% tenaganya, ujar Tesla tentang cara kerja Edison. Tesla juga kurang tertarik untuk mengkomersialkan produknya sendiri. Ia lebih suka menciptakan, lalu membiarkan pihak lain yang membiayai atau membangun infrastrukturnya. Pendekatan ini membuat Tesla tidak pernah mencapai kesuksesan finansial sebesar Edison. Bahkan, ia meninggal dalam keadaan relatif miskin, namun memungkinkan dirinya mengejar ide-ide besar. Motivasi utamanya didorong oleh kemajuan ilmiah dan keinginan untuk memecahkan masalah besar. Dalam perang arus, Tesla benar-benar percaya bahwa arus bolak-balik adalah solusi teknis yang lebih unggul untuk melistriki dunia, dan ia mengejarnya dengan semangat hampir seperti misi suci. Dengan dukungan Westingham, Tesla memiliki kesempatan untuk mewujudkan visi tersebut meskipun harus berhadapan dengan kerajaan raksasa milik Edison. Arus searah atau DC versus arus bolak-balik atau AC. Untuk memahami persaingan ini, mari kita jelaskan secara singkat apa itu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC, serta mengapa keduanya melahirkan visi yang sangat berbeda tentang masa depan kelistrikan. Arus searah atau DC, arus listrik yang mengalir stabil dalam satu arah melalui suatu rangkaian. Contohnya adalah arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Sistem penerangan Edison menggunakan DC. Listrik mengalir dari pembangkit listrik, melalui kabel, dan lampu, lalu kembali ke pembangkit listrik dalam sebuah loop yang terus-menerus. DC bersifat sederhana dan stabil. Motor listrik awal dan lampu pijar bekerja dengan baik menggunakan arus ini, serta daya DC mudah disimpan di baterai sebagai cadangan. Namun, DC memiliki keterbatasan besar, tidak mudah diubah ke berbagai tingkat tegangan. Untuk menyalakan lampu dengan aman,
Sistem Edison berjalan pada 110 volt. Pada tegangan rendah tersebut, mengirim listrik sejauh 1 mil saja membutuhkan kabel tembaga yang sangat tebal untuk mencegah penurunan tegangan. Melebihi jarak 1 atau 2 mil, kebutuhan tembaga atau energi yang hilang menjadi tidak praktis. Singkatnya, DC bekerja dengan baik secara lokal, tapi sulit didistribusikan jarak jauh. Sebuah masalah besar jika bermimpi melistriki seluruh kota dan wilayah dari satu stasiun pusat. Arus bolak-balik atau AC. Arus listrik yang secara periodik membalik arah alirannya. Dalam sistem modern, arus ini berbalik 50 atau 60 kali per detik. Alih-alih mengalir stabil, AC berosilasi bolak-balik dalam kabel. Walaupun osilasi ini membuat AC sedikit lebih rumit dipahami, AC memiliki keunggulan besar. Dengan menggunakan transformator, tegangan listrik AC bisa dinaikkan atau diturunkan dengan relatif mudah. Sebagai contoh, sebuah generator AC bisa menghasilkan listrik pada tegangan tinggi. Lalu transformator dapat menaikkannya lebih tinggi lagi untuk transmisi jarak jauh, mengurangi kehilangan energi, dan transformator lain bisa menurunkannya kembali menjadi aman, misalnya 110 volt atau 220 volt untuk digunakan di rumah. Kemampuan untuk mengubah tegangan dengan efisien inilah yang membuat AC dapat dikirimkan ke jarak sangat jauh dari sumber daya. Jalur AC bertegangan tinggi dapat membawa listrik ke seluruh kota, di mana transformator lokal kemudian menyediakan tegangan yang sesuai untuk lingkungan dan gedung-gedung. Pada 1880-an, penemu seperti Tesla dan Westinghouse melihat bahwa AC adalah kunci untuk membangun jaringan listrik yang benar-benar luas. Komprominya adalah bekerja dengan AC bertegangan tinggi membutuhkan perekayasaan dan isolasi yang cermat. Karena jalur seperti ini bisa sangat berbahaya jika terjadi kegagalan. Sebuah fakta yang segera dimanfaatkan Edison dalam persaingan. Kesimpulannya, DC dan AC masing-masing memiliki kelebihan. DC sederhana dan cocok digunakan pada skala kecil atau dengan baterai. Sementara AC jauh lebih mudah diskalakan untuk distribusi daya jarak jauh berkat teknologi transformator. Inti dari perang arus adalah perbedaan teknis ini dan pertanyaan besar tentang sistem mana yang pada akhirnya akan menggerakkan dunia modern. Pada akhir tahun 1880-an, persaingan antara sistem DC Edison dan sistem AC yang berkembang meledak menjadi perang industri dan hubungan masyarakat secara besar-besaran. Ini bukan lagi debat ilmiah yang sopan, melainkan lebih seperti pertarungan tinju kelas berat dengan kedua belah pihak saling menyerang di media, pengadilan, dan pasar. Begini jalannya konflik tersebut. Kebangkitan AC dan serangan balik Edison 1886-1888. Pada 1886, George Westinghouse memasang sistem penerangan AC besar pertama di beberapa kota Amerika Serikat, menantang secara langsung monopoli Edison berbasis DC. Sistem AC Westinghouse dapat menerangi tempat yang tidak bisa dijangkau jaringan Edison, dan segera perusahaan lain ikut menggunakan AC. Thomas Edison merasa wilayahnya terancam. Ia merespons dengan secara terbuka mengecam arus bolak-balik. Edison dan perusahaannya, Edison Electric Light Company, mulai mengklaim bahwa tegangan tinggi yang digunakan AC pada dasarnya berbahaya, bahwa AC bisa membunuh teknisi atau pelanggan yang ceroboh dan merupakan teknologi yang inferior.
tidak kebetulan bahwa serangan Edison terhadap keamanan AC semakin keras justru ketika para pesaing AC mulai menyerbu pasar yang sebelumnya dikuasainya. Edison bertekad mempertahankan kepercayaan publik pada sistem DC-nya sekaligus melemahkan rival baru ini. Bahaya AC, hiperbola, dan realitas. Pada awal 1888, sebuah tragedi memberi peluang bagi Edison. Beberapa kecelakaan terjadi di New York, di mana orang tewas tersetrum kabel AC bertegangan tinggi yang bocor dari tiang listrik. Insiden ini tidak terkait dengan penerangan dalam ruangan. Sebagian besar melibatkan kabel lampu busur dengan isolasi yang buruk. Memicu kehebohan media. Judul-judul koran menyorot arus baru yang mematikan ini mengalir di kota. Edison memanfaatkan ketakutan publik yang semakin besar terhadap listrik. Kini, ia punya contoh nyata untuk menegaskan bahwa AC itu mematikan. Untuk menekankan pesannya, Edison secara diam-diam merekrut Harold P. Brown, seorang insinyur listrik simpatisan, untuk melakukan demonstrasi mengerikan. Pada Juli 1888, Brown, dengan bantuan teknis dan finansial dari perusahaan Edison, mulai secara publik menyetrum anjing dan kucing liar dengan arus AC untuk menunjukkan bahayanya. Mereka memulai dengan anjing dan kucing liar, lalu beralih ke hewan yang lebih besar seperti anak sapi yang diikat ke plat logam lalu disetrum dengan AC bertegalan tinggi hingga mati di depan penonton. Pertunjukan ini memang mengerikan, tetapi efektif sebagai propaganda. Kadang-kadang, tim Edison juga menyetrum hewan dengan arus DC, seringkali dengan arus yang lebih besar yang tidak membunuh untuk memberi kesan bahwa AC jauh lebih berbahaya. Pesannya jelas, gunakan DC Edison jika Anda menghargai hidup Anda. Kursi listrik. Taktik Edison yang paling kontroversial datang ketika negara bagian New York mencari metode eksekusi yang dianggap lebih manusiawi untuk menggantikan hukuman gantung. Meskipun Edison secara pribadi menentang hukuman mati, ia melihat peluang PR dan merekomendasikan penggunaan arus bolak-balik untuk kursi listrik baru tersebut. Harapannya, hal ini akan selamanya mengaitkan AC dengan kematian di benak publik. Pada tahun 1890, seorang pembunuh bernama William Kemmler menjadi orang pertama yang dieksekusi dengan kursi listrik menggunakan AC yang dipasok dari generator Westinghouse, yang diperoleh secara diam-diam karena Westinghouse menolak memberikannya secara sukarela. Peristiwa mengerikan itu, yang sayangnya membutuhkan 2 kali sengatan listrik untuk mengakhiri hidupnya, menjadi berita utama di seluruh dunia. Edison dan sekutunya bahkan menciptakan istilah baru, yaitu to Westinghouse someone, yang berarti mengeksekusi seseorang lewat kursi listrik. Sehingga sistem AC milik Westinghouse dan Tesla dikaitkan dengan gambaran eksekusi yang kejam. Aksi-aksi ini adalah dasarnya kampanye PR awal dalam perang itu dan memang berhasil menakuti banyak orang tentang bahaya AC. Beberapa kota ragu untuk mengadopsi AC. Beberapa legislator bahkan mendorong pembatasan tegangan saluran atau melarang AC di daerah padat penduduk. Perang arus darah benar-benar telah dimulai, dan tidak hanya digerakkan oleh fakta teknis, tetapi juga oleh ketakutan publik dan sensasionalisme. Tesla dan Westinghouse melawan. Meskipun Edison gencar menakuti publik, Tesla dan Westinghouse tetap percaya diri dengan keunggulan AC dan terus menyempurnakan teknologi mereka. Westinghouse Electric terus memperluas jaringan AC dari kota ke kota, seringkali menawarkan penerangan dengan biaya lebih murah dibanding tim Edison.
karena AC dapat menggunakan kabel yang lebih tipis dan membutuhkan lebih sedikit pembangkit. Sementara itu, Tesla merancang berbagai perbaikan dan penemuan baru untuk membuat AC semakin bermanfaat. Pada masa ini, Tesla bahkan mendemonstrasikan lampu fluoresen dan kumparan Tesla yang terkenal, membangkitkan kekaguman pada fenomena AC frekuensi tinggi. Namun jalan mereka tidak mudah. Pada satu titik, keuangan Westinghouse sempat terhimpit akibat ekspansi besar-besaran dan biaya sengketa paten dengan perusahaan Edison. Dalam suatu tindakan yang menunjukkan karakter Tesla, ia dikabarkan merobek kontrak royaltinya sendiri dengan Westinghouse demi meringankan beban hutang perusahaan, mengorbankan jutaan dolar yang seharusnya ia terima agar pengembangan AC tetap bisa berjalan. Tesla lebih percaya pada teknologi daripada keuntungan pribadi. Menjelang awal 1890-an, momentum mulai beralih. Keunggulan AC yang melekat semakin sulit disangkal. Kemampuan untuk melistriki seluruh kota dari pembangkit jarak jauh mulai terbukti nyata. Sementara itu, posisi Edison justru melemah. Bukan semangat pribadinya, melainkan kekuatan dari kerajaan bisnisnya. Peristiwa penting terjadi pada tahun 1892. Perusahaan Edison sendiri diambil alih ketika JP Morgan dan para finansier Wall Street mengatur merger antara Edison Electric dengan pesaing utamanya, Thomson Houston Company, yang merupakan produsen AC. Merger ini melahirkan raksasa General Electric, GE. Mengejutkan, merger tersebut justru menyingkirkan Edison. Namanya dihapus dari perusahaan dan ia hanya diberi jabatan kehormatan tanpa kekuasaan nyata. Edison, yang terkenal keras kepala, dikatakan sangat marah dan tidak pernah memaafkan Morgan atas langkah ini. Sejak saat itu, Edison sudah tidak lagi mengendalikan perang. War of Currents berubah menjadi perang antar korporasi, terutama antara Westinghouse Electric dan General Electric. Menariknya, GE yang kini bebas dari bias pribadi Edison mulai menggunakan baik AC maupun DC dalam sistemnya, seolah bertaruh di kedua sisi. Konsolidasi industri ini menjadi tanda bahwa perang sengit itu mulai mendekati akhir. Namun, sebelum itu, dua ajang publik besar akan secara meyakinkan mengubah opini masyarakat berpihak pada AC. World Columbian Exposition di Chicago 1984 adalah pameran World Fair pertama yang sepenuhnya dialiri listrik dan menjadi panggung pertarungan paling dramatis dalam War of Currents. Para penyelenggara membutuhkan perusahaan untuk menerangi area pameran sekaligus menyuplai tenaga bagi ribuan lampu dan perangkat listrik raksasa. General Electric yang didukung bekas perusahaan Edison dan menggunakan DC mengajukan tawaran besar sebesar $554.000. Namun, Westinghouse Electric bertekad membuktikan keunggulan AC menawar jauh lebih rendah, yaitu $399.000. Kontrak pun jatuh ke tangan Westinghouse dengan sistem AC polifase ciptaan Tesla. Sepanjang tahun 1893, Tesla dan tim insinyur Westinghouse memasang generator AC, jaringan kabel sepanjang mil-mil, dan puluhan ribu bola lampu di arena pameran. Saat pameran dunia dibuka pada Mei 1893, publik menyaksikan pemandangan menakjubkan. Seluruh area pameran bermandi cahaya listrik setiap malam. Semuanya didukung oleh arus bolak-balik. Itu adalah pembuktian gemilang kemampuan AC. Para pengunjung terpesona melihat betapa mudahnya arus AC menyalakan segalanya, dari lampu pijar hingga sorotan raksasa dan kereta listrik di lokasi pameran.
media massa menyebut sistem AC Tesla sebagai keajaiban zaman. Sementara itu, General Electric yang ironisnya pada saat itu sudah mulai memasukkan generator AC dalam portofolionya harus menerima kekalahan pahit. Pameran Dunia Chicago membalik narasi. AC tidak lagi dilihat sekadar sebagai eksperimen berbahaya. Kini terbukti andal, ekonomis, dan spektakuler dalam skala besar. Bahkan ketika pameran Dunia Chicago menjadi sorotan utama, sebuah proyek lain segera menghapus sisa keraguan yang ada. Tugasnya adalah memanfaatkan air terjun Niagara, salah satu air terjun terkuat di dunia, untuk menghasilkan listrik dan menyalurkannya ke kota Buffalo sejauh 26 mil. Impian ini sudah ada sejak bertahun-tahun, dan pada 1893, Niagara Falls Power Company harus memilih teknologi siapa yang akan digunakan untuk proyek hidroelektrik ambisius tersebut. Setelah pertimbangan panjang, kontrak utama diberikan kepada Westinghouse Electric, yang berarti sistem AC Tesla akan digunakan untuk menghasilkan dan menyalurkan daya. General Electric menerima bagian kontrak yang lebih kecil untuk membangun beberapa komponen distribusi, sebuah tanda bahwa bahkan GE mengakui kebutuhan AC untuk transmisi jarak jauh. Tesla dengan visinya, dengan percaya diri memprediksi bahwa tenaga dari Niagara tidak hanya bisa menerangi Buffalo, tapi pada akhirnya kota sejauh New York City, lebih dari 400 mil jauhnya. Pada 1895, generator AC pertama di air terjun Niagara berdasarkan rancangan Tesla mulai beroperasi. Pada 16 November 1896, Buffalo secara resmi diterangi oleh listrik AC yang ditransmisikan dari Niagara Falls, mewujudkan prestasi jarak jauh yang mustahil dilakukan dengan DC Edison. Keberhasilan ini dipandang sebagai akhir resmi dari War of Currents. Arus bolak-balik telah membuktikan dirinya mampu menyalurkan daya dalam jumlah besar dengan efisien dan aman pada jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para skeptis pun harus mengakui setelah Niagara Falls, masa depan tenaga listrik adalah milik AC. Faktanya, pada saat itu, General Electric di bawah kepemimpinan mantan rival Edison telah sepenuhnya beralih ke AC, memproduksi peralatan AC, dan bekerja sama dengan Westinghouse dalam proyek besar, alih-alih melanjutkan pertempuran yang tak mungkin dimenangkan. Setelah peristiwa ini, arus searah atau DC nyaris punah dalam ranah distribusi tenaga listrik. Sistem Addison yang dulu dominan dengan cepat digantikan oleh AC di berbagai kota. Sistem DC yang masih beroperasi akhirnya beralih ke AC atau ditinggalkan selama dekade berikutnya. Beberapa kantong DC yang keras kepala memang bertahan cukup lama, tetapi itu hanyalah pengecualian langka dalam dunia yang semakin terhubung dengan AC. Perang arus dengan campuran inovasi jenius, persaingan bisnis yang kejam, dan tontonan publik pun berakhir. Dan hasilnya membentuk era kelistrikan yang baru saja dimulai. Perang arus berakhir dengan arus bolak-balik atau AC sebagai pemenang yang jelas untuk jaringan listrik dunia. Thomas Edison setelah kalah dalam perebutan standar, mengalihkan energinya ke bidang lain, seperti film dan penelitian baterai pada tahun 1890-an, dan perlahan menjauh dari industri utilitas listrik. Nikola Tesla terus berinovasi dan mengeksplorasi ide-ide radikal, dari transmisi listrik nirkabel hingga teknologi radio awal. Tetapi ia juga beralih ke tantangan baru setelah kemenangan AC aman. Dengan arus searah atau DC
Edison yang sebagian besar tersingkir, sistem AC yang diperjuangkan Tesla menjadi tulang punggung jaringan listrik modern. Pembangkit listrik di seluruh dunia mengadopsi model menghasilkan listrik AC, mengirimkannya melalui jalur transmisi tegangan tinggi, lalu mendistribusikannya melalui transformator ke rumah dan bisnis. Paradigma AC inilah yang telah melistriki kota, industri, dan rumah kita selama lebih dari 1 abad. Inilah alasan mengapa Anda bisa dengan mudah menyalakan lampu atau menghidupkan lemari es hanya dengan menekan satu saklar. Namun, berakhirnya perang arus bukan berarti kisah arus searah berakhir. Pada abad ke-20, DC menemukan hidup kedua dalam aplikasi khusus dan teknologi baru. Meskipun hampir semua jalur listrik jarak jauh menggunakan AC, banyak perangkat di zaman teknologi modern ini justru berjalan dengan DC secara internal. Misalnya, perangkat elektronik Anda, komputer, ponsel pintar, lampu LED, semuanya menggunakan listrik DC. Mereka mengambil listrik AC dari dinding, lalu mengubahnya menjadi DC untuk rangkaiannya. Kendaraan listrik, ironisnya nama Tesla kini hidup dalam merek mobil listrik, menggunakan baterai yang memasok DC. Dan baterai itu diisi dari jaringan AC melalui konverter. Bahkan di tingkat jaringan, transmisi DC tegangan tinggi atau HVDC kembali digunakan untuk tujuan khusus, menyalurkan listrik jarak sangat jauh, ratusan mil, dengan kerugian minimal, atau menghubungkan jaringan antar benua. Rekayasa modern telah mengembangkan elektronik efisien untuk menaikkan dan menurunkan tegangan DC, mengatasi keterbatasan utama yang menghambat DC pada zaman Edison. Hasilnya, DC mengalami kebangkitan dalam skenario di mana stabilitas dan efisiensinya memberi keuntungan seperti ladang surya Jaksana yang menghasilkan DC, yang menyalurkan daya ke jalur HVDC. Dalam ironi sejarah, beberapa proyek listrik paling maju saat ini menggunakan sistem hybrid, AC untuk distribusi lokal dan DC untuk transmisi jarak jauh, menggabungkan keuntungan keduanya. Warisan abadi dari rivalitas Edison-Tesla adalah sebuah sistem tenaga yang pada kenyataannya menggunakan baik AC atau arus bolak-balik maupun DC atau arus searah, masing-masing di ranah di mana ia bekerja paling baik. Alih-alih satu teknologi sepenuhnya menghancurkan yang lain, kita sampai pada apa yang disebut seorang penulis Departemen Energi sebagai gencatan senjata hibrida. Perangnya telah usai, dan kini kedua arus bekerja berdampingan. AC menghadirkan listrik ke komunitas kita, dan di dalam perangkat kita, DC menggerakkan dunia digital, bersama-sama menjaga kehidupan modern tetap berjalan mulus. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi keduanya dan persaingan sengit yang mereka picu. Perang arus mendorong kemajuan cepat dalam teknologi kelistrikan, menetapkan standar keselamatan yang ketat, dan memikat imajinasi publik tentang kemungkinan sains dan rekayasa. Dalam retrospektif, rivalitas antara Edison dan Tesla beserta para pendukung finansial serta perusahaan mereka adalah suatu proses pertumbuhan yang dramatis tetapi perlu dalam elektrifikasi dunia. Ia mempertemukan pragmatisme Edison dengan idealisme Tesla dan pada akhirnya menggabungkan yang terbaik dari keduanya.
lampu pijar Edison membawa listrik masuk ke rumah-rumah, dan sistem AC Tesla memastikan listrik itu dapat menjangkau dari Niagara Falls hingga New York. Hari ini, ketika kita melihat gemerlap langit kota di malam hari atau mengisi daya sebuah perangkat, kita menyaksikan warisan dari perang arus, sebuah warisan inovasi yang mampu mengatasi hambatan, kemenangan dari sistem yang lebih unggul, sekaligus bukti bahwa persaingan dapat mempercepat kemajuan teknologi. Cahaya listrik yang mengusir kegelapan, kabel listrik yang membentang antar benua, fakta bahwa listrik kini hadir di mana-mana, semua itu tumbuh dari babak penting dalam sejarah ini. Pada akhirnya, perang arus bukan hanya perseteruan antara dua jenius, melainkan proses pembentukan dunia modern yang terelektrifikasi diterangi oleh kecemerlangan Thomas Edison dan Nikola Tesla.